Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini kita bakalan coba ya bahas atau yang nge-breakdown episode pertama dari ya mini seri Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy, yang mana ya ini udah tayang pada hari Minggu atau tanggal 22 November lah ya, yang mana ya di sini tuh ada banyak banget hal-hal yang cukup jadi kejutan lah ya istilahnya di episode pertama ini, dan juga ini kayak lebih ke perkenalan bagi-bagi karakter-karakternya atau ya kemampuan-kemampuan dari si masing-masing karakter itu sendiri gitu. So, oke, jadi di sini kita bakal coba ya langsung membahas aja episode pertama dari mini seri Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy kali ini gitu lah ya. So, oke lah. Oke cuy, jadi di scene pertama ini ya di sini tuh ya ada scene yang mana ya di sini tuh ya ada Ultraman Zero yang memperkenalkan ya si Ultraman Reboot, yang mana ya si Ultraman Reboot itu adalah salah satu anggota dari ya mungkin ya Galaxy Rescue Force lah ya, kalian juga udah pasti tahu. Pokoknya ya si Zero ini yang memperkenalkan kita kepada si Reboot itu sendiri gitu lah ya. So, oke lah. Dan di next scene di sini tuh ya ada si Absolute Tartarus yang mungkin yang muncul di dekat planet Negeri Cahaya atau yang Nebula M78 gitu lah ya istilahnya, yang mana ya di sini tuh ada si Absolute Tartarus yang mengucapkan kayak semacam dia itu ya kayak tertarik dengan si Land of Light ini, sampai-sampai aja dia bilang kalau misalnya Land of Light itu ya cantik atau beautiful gitu lah ya. Jadi ya ini entah lah ya timeline si Absolute Tartarus ini, entah di chapter 1, 2, 3 atau di mana gitu lah ya. Di sini juga saya masih belum begitu tahu juga gitu lah ya, soalnya masih misteri lah istilahnya. Dan di scene selanjutnya di sini tuh ya ada si Ultraman Max dan juga Ultraman Ributo, yang mana di sini tuh ya dia berkunjung ke sebuah planet yaitu planet Mikarito, yang mana planet Mikarito itu ya kayak semacam aneh aja gitu lah ya, yang mana sebuah planet yang kayak cepet banget gitu lah ya menuanya aja. Dan seperti yang saya udah bilang tadi, yang mana ya di sini tuh ya si Max dan juga si Reboot ini menyelidiki planet Mikarito itu, yang mana ya di sini tuh ya pada akhirnya ya ternyata ya penyebab utama ya planet Mikarito itu ya mungkin ya kayak aneh terus juga menua dengan lebih cepat. Di sini tuh ya ternyata ada sebuah telur dari Maga Orochi atau ya salah satu kaiju yang ada di serial Ultraman Orb. Kalian juga pasti tahu lah ya. Yang mana ya pada saat ya si Max dan juga si Reboot ini ya mungkin mengetahui dan ingin menghancurkan si telur dari Maga Orochi ini, di sini tuh ya muncullah sebuah kaiju dan juga seijin, yakni ada si Helberos dari serial Ultraman Taiga lah ya debutnya. Terus juga ada si Sran Seijin atau ya salah satu alien yang cukup ikonik lah ya buat serial Ultraman Max gitu lah istilahnya. Dan di sini tuh ya mungkin ya kaiju dan juga si alien ini ya mungkin ya kayak menjaga dan juga menjebak si Ultraman Max dan juga si Ultraman Ributo. Dan di sini pun ya terlibat perkelahian yang cukup gimana ya epic juga lah ya istilahnya, yang mana ya di sini tuh ya si Ultraman Max ya di nerf juga, yang mana ya di sini tuh si Max ya kayak tertangkap dan juga ya mungkin ya kayak di istilahnya dikasih semacam sel-sel dari kaiju ya, salah satu kaiju yaitu si Goodies atau ya salah satu kaiju yang debut di serial Ultraman Great lah ya, kalian juga udah pasti tahu, yang sel-selnya itu ya kayak berwarna biru-biru gelap itulah ya. Dan di sini pun ya setelah ya si Max ini ya mungkin ya terkena dengan ya mungkin ya zat-zat dari si Goodies ini atau sel Goodies ini, di sini tuh ya dia kayak langsung dililit sama ya mungkin kayak tentakel gitulah ya. Dan di sini pun ya si Reboot ini ya kayak gimana ya merasa bersalah juga ya dengan ya mungkin ya si Max ini yang berkorban demi dirinya ya. Dan di sini pun ya si Sran Seijin ini bilang kalau misalnya si Max ini ya akan menjadi sebuah kaiju atau ya si Goodies itu sendiri, yang dan di sini tuh ya si Max bakal menjadi semacam energi buat ya si telur Maga Orochi itu ya supaya lebih cepat buat menetas lah istilahnya. Jadi ya di sini tuh ya si Reboot kayak ya cukup menyesal lah ya istilahnya dengan melihat keadaan Max sekarang ini. Dan di sini pun ya pada akhirnya ya si Ributo ini ya disuruh oleh si Ultraman Max untuk yang melarikan diri ke Land of Light. Jadi ya di sini tuh ya si Reboot ya dengan menyesal dia pun ya langsung terbang atau ya mungkin melarikan diri karena ya disuruh oleh si Max itu gitulah ya. Oke, jadi di scene selanjutnya kita beralih ke planet Cannon atau ya planet yang menjadi latar tempat buat Orb Origin Saga, yang mana di sini tuh ya ada si Ultra Woman Sora dan juga si Ultra Woman Yulian, yang mana sedang berbincang dengan Putri Izana atau ya salah satu ratu yang ada di ya kalian juga pasti tahu lah ya si Ratu Izana ini gitu. Dan di sini pun ya tiba-tiba ya si Ryugosite atau Ryugosite pokoknya itulah ya, yang mana ya ternyata langsung muncul di depan hadapan ya mungkin ya si Yulian dan juga si Sora itu sendiri. Jadi ya di sini tuh ya mungkin ya cukup gimana ya, ini Ryugosite loh atau Ryugosite yang salah satu bos di serial Ultraman Rub, cukup OP aja lah istilahnya, dan di sini kayak tiba-tiba muncul aja gitu lah istilahnya. Jadi ya kayak gitu sih.
Dan di sini pun ya untungnya ya di sini tuh ya ada Ultraman 80 atau Ultraman 80 yang mana ya di sini tuh dia muncul dan melawan si Ryu Goside dengan keren dan epic parah sih. Ini nggak slow mo dan ngingetin saya banget sama gaya bertarungnya 80 banget, keren sih. Pokoknya ini mantep banget lah ya si 80 men ya. Dan di sini pun ya si Ryu Goside ini ya setelah dikalahkan oleh si 80, di sini tuh ya dia kayak langsung mabur aja men ya, entah kemana saya juga kurang begitu tahu. Dan di sini pun ya si 80 bilang kalau misalnya apa yang bakal terjadi di galaksi ini, atau ya mungkin galaksi ini ya kayak ada semacam keanehan lah istilahnya. Jadi ya intinya kayak gitulah ya. Terus juga di next scene di sini tuh ya ada Ultraman Taro, Ultraman Zofi, Hikari dan juga Ributo yang sedang berbincang, atau ya si Ribut ini sedang melaporkan kejadian yang udah dia alami barusan mainnya, yang mana di sini tuh ya si Max ya kayak ya terjebak tadi mainnya, aduh kasihan bet dah sumpah. Jadi ya di sini tuh ya dia melaporkan ya kejadian barusan, dan di sini tuh ya ada si Sora dan juga Yulian dan juga si 80 yang melaporkan ya mungkin ya kejadian yang tadi juga mainnya, yang penyerangan dari si Ryu Goside itu sendiri. Dan di sini tuh ya mungkin bisa dibilang ya si Ribut dan juga si Sora ini ya salah satu apa ya istilahnya Ultraman yang bersahabat dari kecil lah istilahnya. Dan di sini tuh ya ada si Ultraman Hikari yang mungkin bisa dibilang yang meneliti keberadaan si Max, atau ya keadaan si Max sekarang gitu lah ya. Yang mana ya di sini tuh ya si Hikari meneliti kalau misalnya si Max itu enggak mati men ya, yang mana ya banyak banget yang bilang, "Bang, itu si Max-nya mati ya, udah jarang nongol tapi sekalinya muncul langsung mati men ya." Jadi ya di sini tuh ya saya jelaskan lagi men ya, yang mana ya si Max ini ya enggak mati men ya, cuma ya kayak apa ya istilahnya si Max ini ya mungkin ya memasukkan energi cahayanya atau ya sisa energi cahayanya ke dalam tubuhnya untuk melawan si sel Goodies tadi men ya. Jadi ya di sini ya mungkin ya si Max ini ya kayak emang cukup berusaha juga men ya untuk mengalahkan sel Goodies ini gitu lah ya, so oke lah. Dan di sini tuh si Kari juga bilang kalau misalnya ya si Max ini ya cuma dapat bertahan dalam waktu 3 hari men ya, 3 hari. Waduh ini kasihan bet dah si Max. Dan di sini tuh ya si Hikari diperintahkan untuk membuat sebuah vaksin lah ya untuk si Max itu sendiri ya, supaya dia bisa hidup kembali lah istilahnya, dan mungkin ya terbebas lah istilahnya. Dan di sini pun ya si Hikari ini ya mungkin ya dapat berusaha juga men ya untuk membuat vaksin tersebut. Namun ya di sini tuh dia membutuhkan bantuan dari si Sora men ya, dan juga di sini tuh ya si Sora bersedia untuk ya mungkin yang menolong atau yang membantu si Hikari untuk membuat vaksinnya gitu lah ya. Dan di sini pun ya salah satu scene yang cukup kena juga di episode pertama ini, di sini tuh ya si Ributo ini ya kayak cukup menyesal dan juga ya mungkin ya kayak ya serba salah men ya, yang mana ya di sini tuh ya kayak dia kayak nggak ada gunanya men ya, merasa bersalah lah intinya. Dan di sini pun ya si Ributo ini ya kayak disarankan oleh Ultraman Taro untuk berlatih kembali di planet K76 kalau nggak salah ya, yang mana di sini tuh ya planet K76 adalah salah satu planet yang pernah dipakai oleh Ultraman Zero dan juga Ultraman Leo pada saat berlatih men ya, atau ya salah satu planet yang emang fungsinya itu ya buat berlatih ya buat Ultra Warrior ini gitu lah ya, so oke lah. Dan di sini tuh si Agity juga di sini tuh ya dia ingin kayak mungkin ya menyiapkan sebuah pasukan untuk ya menyelamatkan si Max itu sendiri gitu lah ya, so oke lah. Jadi ya mantep banget lah ya kerjasamanya, pokoknya ini kayak kerasa banget lah istilahnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, di sini tuh ya si Ributo ini ya mungkin ya diperintah oleh Ultraman Taro untuk berlatih di planet K76 men ya, yang mana di sini tuh ya pada saat ya si Ributo ini ya udah nyampe nih ya men ya ke planet K76 ini, di sini tuh ya si Ributo ini ya langsung menghampiri ya dua Ultraman yang cukup apa ya istilahnya cukup kurang terdengar lah ya namanya, yaitu ya si Ultraman Great dan juga si Ultraman Power, yang mana ya kedua Ultraman ini ya Ultraman yang di luar Jepang lah istilahnya, so oke lah. Dan inilah Ultraman yang akan melatih si Ultraman Ribut ini, yang mana ada si Ultraman Great dan juga si Ultraman Power gitu lah ya, so oke. Jadi di sini tuh ya saya pengen ngelurusin juga men ya, yang mana ya di sini tuh ya ada banyak banget yang bilang men ya, yang mana ya bang itu kok si Ributnya kok culun banget ya, atau yang nggak kuat lah istilahnya. Jadi ya di sini ya saya pengen bilang aja nih ya men ya, ini cuma pendapat pribadi saya gitu. Yang mana ya mungkin untuk chapter pertama dari ya Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ini ya mungkin ya timelinenya itu sebelum kejadian dari Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes, yang mana ya kalau misalnya kalian lihat dari ya mungkin Ultra Galaxy Fight kemarin itu si Ribut ini ya kayak udah pro banget men ya, udah keren banget lah, kuat banget. Jadi ya di sini ya saya pengen melontarkan pendapat pribadi saya aja gitu lah ya, yang mana si chapter 1 Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ini ya mungkin ya tahapan atau ya perjalanan Ribut menjadi seorang Ultraman yang kuat, dan juga ya mungkin sebelum bergabung ke Galaxy Rescue Force gitu aja. Jadi ya ini cukup menarik
gitu lah ya Soka. Jadi ya mungkin ya kayak gitu aja dulu ya video ya pembahasan ya episode pertama dari ya Ultra Galaxy Fight The Absolute Konspirasi, yang mana ini untuk apa ya, soalnya untuk episode pertama dari chapter pertama ini oke banget, keren banget, dan pengenalan karakternya cukup dapat lah ya soalnya. Dan di sini tuh kayak lebih ke si ribut emang lah ya, porsinya ini emang ke si ribut. Dan di sini pun ya si Max kayak ya ya gitu lah ya, kalian juga udah pasti tahu. Dan di sini tuh perjalanan si ribut ini ya lebih dijelaskan lagi men ya asal usulnya, yang mana ya di Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes kemarin itu si ribut ini ya udah pro banget menjadi seorang Ultraman. Jadi ya di sini tuh di chapter pertama dan buat episode pertama di Ultra Galaxy Fight The Absolute Konspirasi ini udah dijelasin kalau misalnya ya si ribut ini ya mungkin ya kayak masih pemula lah istilahnya Soka. Jadi ya mungkin kayak gitu aja dulu ya video pembahasannya. Ya like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya men. Dan saya bilang sayonara.